untuk sekarang Tapi beritanya ini loh, nggak 2,5, setengah-setengah. Jadi sebenarnya emang gue udah expect emang kayak minggu ini tuh bakal beritanya kayak ya sekedar tahu aja lah sebenarnya. Iya, gitu. terlalu banyak yang menarik gitu. Iya, cuman ada sih yang harusnya diketahui lebih banyak sih. Bener. Untuk yang launching minggu ini, Tanggal 7 kita tunggu harganya. Ini aku fokus. Ini ini adalah iQOO 12. King baru untuk para kalian yang pecinta smartphone flagship yang all-rounder tapi kenceng dan tidak panas. Ya, ini handphone unik dan keren. Ini unik banget sih, dan beberapa fitur yang akan kita bahas nanti mending tunggu aja reviewnya. Nah, dan info juga di video iQOO ini juga kita bakalan bahas lebih teknis ya untuk performance-nya. Ya, performance itu akan kita coba kulik-kulik lebih dalam. Kita gitu. kulik nggak cuman bahas secara general. Jadi untuk pembahasan yang lain kayak kamera mungkin kalian nggak bisa berharap di kita dulu. Iya, tapi bisa sih. Kamera tetap ada kan? Tetap ada. Gitu. Karena ini lumayan menarik kali di periskopnya. Ini mirip banget sama si Oppo ya. Ya karena sensornya sama kan. Sensornya sama 64B, dan ini juga kamera utamanya tuh Oppo OV50H gitu. Oh. Yang baru gitu. Jadi mungkin nanti ada lah sedikit-sedikit opini soal apakah benar OmniVision ini akan membuat IMX ketar-ketir atau hanya jago jualan saja. Oke, sudah ya guys. Ditunggu aja. New King iQOO 12 1 Hz jangan lupa gitu. Wah, itu dia sih ya. Itu ya, jangan lupa ya, ini yang tidak bisa dilakukan oleh Samsung. Lagi-lagi Samsung ya kena ya, karena S23-nya belum ada nih update-update-nya nih. Sampai ke ultranya gitu, belum ada update-nya soal 1 Hz. Masih marah-marah orang di Reddit. Iya, masih marah. Iya, Terakhir kan iya. malah itu false marketing kan. Tuh pas Iya. launching ngomongnya 1 ternyata cuma sampai 20 atau berapa? 20-an Wah, gitu, parah salah sekali. gitu. Ternyata tidak 1 Hz gitu. Iya, Gitu. sama parahnya juga sama brand nih, Ger. Iya, ini yang juga nih. mancing-mancing masalah. Marketingnya harus kita sembah karena ternyata Xiaomi sudah mulai menggoreng-goreng brand lain nih. Iya, dengan 4 buah konten yang cukup mungkin orang bodoh nggak tahu. Iya, nggak mungkin sadar. bukan orang bodoh, lebih ke orang yang biasa aja sama teknologi. Ah, iya. Orang bodoh bangsat juga lu. Gitu lah pokoknya. Ya karena ini berbau sarkastik gitu. Wah, Ini gila sih. mungkin kita buka aja kali sarkasnya di bagian mana aja. Nah, mana sih tadi gue tulis ya? Ya, cek aja di Instagramnya Xiaomi. Di situ Oh, iya, ada nih. 4 buah. Nih, ada 4 buah gitu. Pertama dari ini gue bacainnya ya. Dari Real nih. Real nih hanya. Alias Realme. Dia Iya. tuh bentering katanya 464. Bagus lah katanya gitu. Tapi dia ini katanya punya 8256. Gokil ya. Ini konteksnya adalah Redmi 13C nanti gitu. Yoi. Lalu ada juga dia ngomongin hot ya, warna hijau. Siapa lagi kalau bukan King Phoenix gitu ya. Ini bentering katanya 50 megapiksel, yang dimana dia menjual katanya 50 megapiksel plus makro. Maksudnya pede banget itu ya, ada makro Iya, dan depth gitu. Ada makro depth gitu. Maksud gue gini loh Redmi ya. Maksudnya kalau lu mau bentering tuh sekalian lah yang lain. Pakai ultra Ini tuh wide. saking kayak gak ada fiturnya gitu. Iya. Gak ngerti Makro lagi dan gua depth. gitu ya. Lalu ada lagi nih, I tell you. Aduh, Wah. warna merah udah pasti itel. Iya. I tell ya. Dia katanya 12 bulan garansi katanya. Oke, cakep ya. Iya. Nah, dia kasih itu katanya 15 bulan garansi plus 3 tahun software update. Ini sebenarnya menarik sih yang di bagian I tell ini, karena emang di HP-HP bawah itu yang gue tahu ya, orang-orang tuh makanya bisa 2-3 tahunan. Iya benar. Ya, menurut gue ini sebuah langkah yang pantas banget sih, karena Xiaomi kan dari kemarin kan kayak dimulai dari 13T, dia udah mulai coba jual. Kayak memperpanjang softwarenya. Oh gitu iya, kan. benar. Jadi kayak tetap bisa dipakai secara panjang. Lalu ada juga nih Awesome News ya. Dia ngatain 60 Hz ya. Katanya dia katanya 13C ini 90 Hz gitu. Nah, ini 13C ini nanti kemungkinan akan kita review ya, cuman barangnya belum ada gitu. Tapi tunggu aja mendingan. Nah, kalau ngomongin perbedaannya dari 12C sama 13C ada sebenarnya. Ada gitu. Bagian apanya? Nah, dari layarnya. Nah, Layarnya 90 Hz Ya. gitu ya. Nits-nya HBM atau high brightness-nya gitu ya. Dia bisa sampai beda 100 nits. Kalau Oh, salah lebih 600. terang, Iya, 600 gitu ya. Terus kameranya sekarang ada makro. Iya berarti kemarin kan makro sama depth. Iya. Tapi fitur baru makro dong. Enggak, kemarin nggak ada makro depth. Wah, satu kamera doang. Iya, kemarin nggak ada makro, seinget gue malah. Nggak mungkin, Iya. handphone ada 2. Gue lupa. Lihat aja review kita 12C dah. Nah, ini katanya dia juga ada makro gitu. Dan dia sekarang udah Type-C. Ah, itu ya, Type-C sepertinya sudah mulai didengarkan oleh Xiaomi gitu. Walaupun
sebenarnya yang micro USB ya udah gitu. Ya udah nggak ada ngaruhnya, masih 10 watt juga kalau nggak salah casnya deh. Iya, chassis Jadi polis ya sama aja. sama aja gitu, beda colokan doang. Nah, ini dia RAM-nya. Amin. RAM-nya 8 GB. Ini menurut gue langkah yang oke banget karena mengingat Itel sudah mulai jualan 8 GB. Ya ini sebenarnya movement yang bagus ya. Yang pasti sih walaupun 8 itu nggak bakalan di harga murah kan. Iya, jelas. Yang pasti dia pasti ngasih opsi murahnya, Jelas. yang bawahnya lagi. Tapi ya bagus gitu, lo bisa multitasking dan juga apa sih kalau RAM gede itu RAM ya mungkin ke potensi game lebih oke gitu. Oh, benar. Dibanding 4 GB gitu kan. Gua ekspektasi gua nih ya, ini ekspektasi ya. Ya. Redmi 13C itu mampu menjalankan smooth Mobile Legend Ya, di 60 FPS rata kanan. Maksudnya Harusnya. rata di atas gitu. harusnya. Ya. Jadi ini ekspektasi gua harusnya begitu. Nah, ini kalau ngomongin harga tadi yang lu bahas tuh, di 12C itu kemarin paling mahal di 1,8 juta. Satu kurang 1.000. Nah, kayaknya yang bagian ini tuh kayaknya nggak jauh-jauh beda sih harusnya sih. Semoga aja ya. Iya, semoga sih. Jadi kalau misalnya ini di atas 2 juta, aduh siap-siap akan dari konten panas kembali menggoreng Xiaomi Indonesia. Tapi gue suka sih sama desainnya kan, YouTuber Cupu udah keluarin handphonenya iya, kan. desainnya Desainnya tuh sama beda dibandingin 13C sebelumnya. Jadi kayak oke juga Iya, sih. kalau 12C yang kemarin kan desainnya emang lebih ke mengarah ke emang affordable banget kelihatan Iya, gitu kayak plastik kayak nah ini Iya, lebih sangat plastiki iya, kelihatannya. lebih premium tanda Iya. kutip gitu ya. Maksudnya jadi lu bisa dapat HP yang gak malu-maluin tapi harganya masih terjangkau. Masih terjangkau. Ya, kita tunggu aja, ntar dia muncul juga di tanggal 7 bareng Iya. si King ini. Nah, itu ya udahlah. Cuman ada juga nih di yang muncul di Apa tuh? lampu gue nih ada jamur di. Gimana solusinya nih? Gue lupa ada iklan ya, bahasa terlalu banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi ada di bawah tuh Ger, pembersihnya. Wah, ini dia bahasannya. Ini adalah iklan kita kali ini. Udah mulai kacau nih jam 2:30 pagi ya. Headlamp polish pembersih mika lampu dari Auto Dazzling. Ini tuh katanya mampu membuat kusam menguning seperti baru gitu. Jadi kayak misalnya lampu-lampu kalian tuh di motor-motor kalian ya, kayak motor Sadapin Tekno ya. Motor Vario-nya kan tuh lampunya udah mulai kuning-kuning tuh. Ya ini bisa nih pakai gini nih. Tapi kayaknya nggak ngaruh deh. Soalnya itu terbengkalai. Iya. Iya sini terbengkalai di studio kita, tandanya apa? Tidak fungsi. Ya, itu doang. Cuma nggak tahu. Siapa tahu saat kalian pakai malah bagus. Bener. Gitu, ya. Udah lah ya. Nggak masuk di akal iklannya. Ya, langsung lagi nih ke berita nih. Wah, ini Ya. ada leak-leak baru. Iya, ini leak-leak baru yang menurut gua sih untuk kali ini lumayan menarik gitu ya. Ya. Ini adalah dari Poco. Ya. Lagi-lagi ada orang bodoh yang melakukan benchmark sebelum launching gitu Iya. ya. Ini sebenarnya kenapa gue bahas itu tadi? Soalnya X5 kemarin tuh ada leak ya, X5 leak keluar tuh Geekbench X5 nih. Itu Iya. dari kita beneran. Jadi gue tuh benchmark malam-malam tiba-tiba ke-upload ke Geekbench. Ya, Pagi-pagi dilihat. rame. Pagi-pagi rame tiba-tiba X5 itu dari saya. Saya yang salah. Satu dunia tahu tuh X5. Tapi enggak apa-apa. Itu namanya kan biar seru aja. Iya, Ini memberikan hype. Nih dari leak yang beredar nih mantep nih angka benchmarknya sih gue suka ya. Singlenya di 1000, multinya 2800. Ini secara angka mirip sama Snapdragon 782. Yes. Gitu. Jadi kayak dia ini by the way kalau pengen kalian tahu ini sesuai dengan prediksi juga dia pakai 7S Gen 2 sih. Yes. Ya di mana nih chipset yang lagi-lagi gue sangat kepo karena dilihat dari konfigurasinya dari GPU yang baru gue pengen lihat apakah Poco ini mampu untuk menjinakkan seorang 7 Gen series lah. Betul. Ya walaupun 7S Gen 2 ini jatuhnya kayak 78 Gen 2 782 gitu Iya. kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dari teknologinya Nah, gitu. itu dia teknologinya ini lumayan baru gitu. Nah, ini juga di sini katanya leak-nya itu dia 1,5K ya? 1,3 resolusinya itu yang gue suka. 1,5 beneran. resolusi dan RAM-nya 12 GB. Gila nggak tuh? Jadi untuk ukuran nih, kita kemarin tuh di X5 nih sedikit intermezzo aja ya. Ya. X5 itu kemarin tuh kita lumayan seneng kan. Ya. Kayak datang lu bayangin di harga yang murah, lu bisa kasih AMOLED Bener. 8 GB gitu. Yang dimana AMOLED itu bukan AMOLED jelek bro. Oke. Itu oke, kita udah coba tes sama flagship. Iya. Bagus itu AMOLED-nya. Nah ini sih, gue pengen lihat nih X6 nih. Ini akankah menjadi sebuah gorengan yang baru? Nah, Gitu. itu dia ini X6 ya, bukan Iya. X6 Pro loh. Iya, bukan X6 Pro. X6 5G lah. X6 5G lah bisa Iya. sebut lah gitu. Walaupun desainnya ini akan mirip plek ketiplek sama Redmi Note 13 Pro kalau Yes, salah gitu yes, ya. yes, Ya emang yes. selalu begitu kan. Yes, Maksudnya yes. kayak ini. Cuman lagi-lagi layarnya 1,5K ini
Yang gue pengen tahu gitu, kalau misalnya harganya ini mirip kayak kemarin di 3 berapa sih? 3, ya sekitar iya, 3 jutaan lah. 3 jutaan ya, ini mantep banget Bodoh sih. banget sih, bagus. Dan real pernyataan dari Nyantek ini benar, 1,5 ini sudah Udah menjadi jadi standar baru. Standar baru. Jangan lupa nih ya, di kameranya gitu. Kameranya. Kamera utama 200 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel. Ini dia gitu ya. Gila. Akhirnya mungkin ini akan menjadi sebuah goreng. Kemarin kan gorengannya si ini kan nih, si X5 Pro ini gorengannya tuh kalau salah 100 megapiksel pertama di Poco. Yes. Nah, ini mungkin akan menjadi 200 megapiksel pertama di Poco. Yes. Cuman dimulai di X6. Nah, Ini mantap sih. Maksud gue akan menunggu dan sangat menunggu dan semoga ini beneran terjadi gitu Yes. ya. Karena ini gue rasa sih akan bagus banget sih untuk warga. ya dan gue berharap tidak ada X6 4G lagi. X6 4G emang ada kemarin. Kemarin kan X5 ya udah gitu ya. Iya. Jadi gue berharap Masa tidak tiba-tiba ada X6 4G, keterlaluan lu Poco lu. Waduh, tiba-tiba muncul gitu. Nah, G99 Di ya. Indonesia dulu lagi kan TKDN. Aduh. Sudah pasti sih itu barang tidak laku gitu ya. Udahlah gitu ya. Ya apalagi ya X6 sih harusnya sesuai ekspektasi kayak all-rounder. Iya, dan ini sih affordable. all-rounder banget Iya, jatuhnya ini sih. all-rounder banget sih kalau lu ngira, karena dari chipsetnya ini udah kelihatan ya, dari konfigurasi pakai A78 itu tuh sebenarnya udah kelihatan banget ini tuh kayak akan menjadi sebuah smartphone yang bener-bener low performance, cuman nggak jelek gitu. Gak low performance juga 782, Ger. Iya, angka benchmark gitu maksudnya kan Iya. kita nggak tahu gitu kan, maksudnya kayak ya udah kayak HP yang kayaknya lu beli, lu pakai harian selesai gitu. Benar, Dan benar. jelas harusnya tidak panas. Benar, harus. Itu dia gitu ya. Tapi ini AMOLED tuh sih, harusnya AMOLED. Harusnya dong AMOLED. nggak Harusnya mungkin AMOLED sih. enggak Nah, dong. harusnya karena masa kalau dari X5 udah AMOLED tiba-tiba jadi IPS gitu kan. Itu sih kocak. Iya gitu ya. Nah, ini juga ada juga yang lain, ini Poco juga, Poco M6 Pro akhirnya rilis di India nih. Ini Yoi. di harganya 2,7 juta. Ini Kemarin oke. M6 itu M5 itu berapa sih? M5 itu di sekitaran 2.400.000 kalau nggak Oh, salah. M5 Pro kita nggak ada ya? M5 Pro nggak kita masuk M5S ya. M5S 3,5 juta. Oh, AMOLED ya. Nah, ini pakai Full HD Iya. di 6,7 inci 90 Hz gitu. Iya. Pakai chipset yang lagi menarik. Poco gue seneng sekali 4 Gen 2. Gila nih emang Poco tuh hebat ya. Iya, ini Hebat mantep loh. banget loh. Selalu menjadi yang pertama. Kemarin 7 Plus Gen 2 dia pertama gitu kan. Iya. Ini 4 Gen 2 semoga menjadi sebuah hal baru ya. Walaupun M5 Pro itu nggak ada kemarin di Indonesia. Gitu. Nggak masuk. Nggak masuk. M5S. Cuma ada M5S doang gitu yang jual AMOLED di mana dia pakai G96 kalau nggak salah gitu Iya, ya. tanpa charger lagi. Tanpa charger lagi. Lu mau jadi Samsung loh gimana? Gitu kan. Nah, ini oke nih. Ini 18 watt charging ada gitu ya, Ya. 5G IP53. Nah, ini Ya oke lah. iya, ini untuk ukuran M series yang harusnya menjadi sangat affordable, ini sudah menjual banget sih. Dari Iya. spesifikasi yang Ini menarik banget sih. Nah, 4 Gen 2-nya ini gue ingetin lagi ya. Jadi gue udah ngecek di Nano Review nih. Ini mirip banget sama 695 sebenarnya. Wih, Gitu. iya Jadi dong, bagus berarti ini. iya, 695 itu bagus ya, cuman kebanyakan. Nah, 4 Gen 2 ini, lu bayangin nggak di Snapdragon seri 4 yang dimana itu harus menjadi low mid, apa sih mid low gitu. Entry lah. Entry level, dia bisa rekam sampai Full HD 60 fps. Mas. Walaupun akan menjadi keputusan Poco lagi untuk memakai Mau apa pakai atau enggak. tidak. Nah, itu urusan nanti. Cuman seenggaknya kita udah nyoba 695, udahlah itu push rank Mobile Legend adem, bro. Jadi kayak untuk ini kan pasti kan akan menjual kayak ke anak-anak gitu kan. Benar, Kayak benar. anak-anak Kayak SMA anak yang sekolah, pengen iya. gaming gitu kan, yang pengen mainnya tuh nggak neko-neko kayak pengen Genshin. Ini Enggak, pasti mainnya main kayak ya udah kayak Genshin Impact, PUBG gitu-gitu. Ini sih mantap sih harus. Harusnya masih capable, apalagi ini kan chipset baru kan. Iya, chipset baru sih. Iya, tapi sayang. Apa? Harapan kemarin kan belum ada nih bau-baunya 5G. Adanya yang 4G. Iya, ada yang 4G ya. Kita lupa ya. Kita lupa ya. Ini saking senangnya M6 Pro ini emang bagus gitu. Dan lagi-lagi ya, India itu selalu dapat M series yang bagus. Tahu kenapa sih India ya? Soalnya kayak nggak tahu udah punya pabrik sendiri kali di sana. Emang kenapa kita juga ada gitu hitungannya? Maksudnya kenapa kita tuh diskriminasi Indonesia gitu? Gak tahu nih, aduh, parah banget. Loh, mereka tuh makan yang berantakan Iya, gitu. lu kalau Kita tahu. makan udah bener gitu. Tapi kenapa handphonenya nggak bener gitu? Udah pakai meja gitu. Iya. Mereka makan di lantai gitu. Kayak ketek dulu ya. Ih, udah jangan. Tapi ya gitulah, bro. Maksudnya tolonglah untuk Poco ini disegerakan lah kalau bisa di-push. Bener. Walaupun kalau 2,5 juta sih sebenarnya gue sih mikirnya di Poco X6 ini mungkin kan akan jadi kayak sekarang nih 2,8
58 Iya, mungkin ya. benar-benar. Jadi mungkin nggak ketabrakan kali gitu ya. Nggak tahu Mungkin. juga sih. Cuman sih kalau misalnya ini sih, wah ini tahunnya Poco sih. Poco Gen 2, 7S Gen 2, 8300. Oh bener-bener. Ya, kalau misalnya bisa masukin semua ke Indo sih, wah gila sih nih. Gua Har- sembah. Tahun depan tuh kalau misalnya beneran yang Aldi bilang 8300 duluan, Iya. Power Gen 2 duluan, 7S Gen 2 duluan adalah Sembah sih, fix sembah sih. Poco dan Bung Andi ya terutama itu sih. Bukan. Bung Andi begini di kantor. Gitu. Gampang jualannya soalnya Iya. kan. Udah gampang sekali gitu. Jadi kita review juga enak gitu kan. Bahagia karena kita nyobain teknologi baru. Bener, nggak Gitu. cuma teknologi recycle gitu loh. Teknologi recycle mah itu mah urusan trenchen aja udah. G99 gitu. Walaupun emang M6 4G lagi-lagi kayaknya bobonya G99 lagi sih. Iya, nggak- Atau iya sih. 732 mungkin ya. Iya. Ya, tapi kan dia jatuhnya kayak ngerapiin kekurangan kemarin. Iya, runan kemarin kan RAM-nya cuma 4 GB. 4 giga. 6 GB ya? 4 giga masih 4 giga ya? Iya. Oh iya bener. Nah, untuk lagi nih teman-teman yang nggak tahu ya, M5 kemarin tuh cuma 4 giga doang RAM-nya Bener. kesini. Lu bayangin lu kalau orang punya ekspektasi mau main Genshin, meledak tuh HP bro. meledak gitu. Nah, ini semoga 8 giga lah. Ya kalau 4G gak apa-apa tapi 8 giga lah gitu ya. Nah, udahlah. Coba mending ke yang lain nih. Ini Nah, juga ini handphone gila nih. Ini gila. Leak yang satu ini gila ini banget leak sih. yang satu ini lumayan menggemparkan ya, terutama di kita ya. Mungkin kalian nggak suka gitu. Iya. Nah ini adalah dari Oppo. Oppo lagi. Gue yakin nih beberapa dorong Oppo. Di skip terus. Iya. Oppo. Dari Oppo. Apa tuh Oppo? Aku lebih baik beli brand Samsung. Nah, Iya. gitu kan ya gitu. Apa tuh Oppo tuh? Kemahalan. Nah, cuman untuk kalian yang sabar nih, info bagus banget nih. Bener. Karena Fan X7 Pro ini diduga nih muncul ke internet tiba-tiba. Wah, dengan desain yang sangat-sangat unik. Bener, unik banget sih. Jadi pertama nih ada orang akun Twitter yang nge-share soal teasernya. Iya. Jadi kayak kelihatan tuh BAM-nya doang, terus ada tulisan H. Oh, Hasselblad. Hasselblad Iya, gitu. Emang tidak ada lagi Maris Silicon ya. Ini kita udah pastiin deh gitu. Ini nggak ada Iya, Maris ada Silicon Maris lagi. Silicon. Cuman udah lihat dong di kemarin. Fine Entry dong. Hasselblad dong. Lu udah lihat dong. Iya. Potensinya gimana dituning sama si Hasselblad sih masih Bagus oke banget gitu. Nah, ini dari leak barunya lagi nih keluar nih kayak ini desain BAM-nya tuh kayak X6 ya, kita lihat ya. Iya. X6 Pro ya. Yang gede bulat gitu. Gede Tapi bulat ini gitu. nggak bulat nih. Iya, bukan apa sih ya, lebih ke trapesium kali ya. Kayak segi 6, heksagonal. Heksagonal. Oh iya, heksagonal gitu. Nah, tapi bukan masalah itunya doang. Ini lu kalau lu perhatiin, ini kayaknya ada periskop 2 biji. Itu dia. Atas sama bawah kalau nggak salah ya. Iya, Atas sama tengah. atas sama tengah. Maksud gue, ini sih kayaknya kalau dari teori-teori mungkin akan jadi kerjasama kali periskopnya Bisa gitu. jadi. Bisa jadi kayak periskopnya ini bukannya dua lensa yang berbeda gitu, tapi dia kerjasama buat. Jadi biasanya tuh, ini sebelum gue masuk ke periskop tadi, biasanya periskop itu nyala kalau cahayanya bagus. Benar. Kalau malam itu periskop gak akan nyala. Itu Susah. termasuk sampai iPhone sekalipun gitu ya. iPhone 15 Pro Max ya. Kita ngomongin nih. Itu periskopnya kalau malam tuh nggak nyala. Ya, bukan karena nggak bisa, tapi emang kayak secara fisika itu susah. Iya, secara fisika juga Susah bisa itu. gitu. Karena periskop itu kan cahaya dipantulin kan. Iya, saya padahal Ya jadi kalau kecil. gelap mau mantulin apa gitu. Mesti gampang banget logikanya gitu kan. Nah, mungkin periskop yang satunya lagi ini bakal cover atau dia nyari data aja gitu. Iya, bisa jadi kayak semacam depth sensor tapi beneran depth gitu. Oh, bener. Iya kan? Bener. Jadi mungkin ini akan lari ke bokeh. Mungkin Iya. ya. Akan lari ke, apalagi ini 1 inch kan. Iya. Ini mungkin akan lari ke foto malam gitu Bisa kan. jadi. Ya, warnanya mungkin akan jadi lebih natural. Gua akan sangat menunggu X7 Pro ini gitu sih. Atau ya memang kayak dibikin dua telefoto, satu difokusin telefoto yang sedang, satu yang telefoto jauh gitu. Oh, bener. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Biasanya kayak mungkin kali 3-nya gitu. Iya, Ini ada yang kali 10-nya nah. gitu ya. Jadi nggak pakai teleskop yang biasa lagi, pakai periskop. Ini mantap sih gitu ya. Nah, ini ada 4 kamera, katanya sih 50 megapiksel semua. Oke. Iya, gitu ya. Gila. Dan, iya. Kayak Sony dia mainnya nih. Iya, dan ada mainnya ada Sony. Nah, ini sensornya ini juga mantap nih. Ini Lithia 900. L900 ya. Ini itu katanya akan dipakai sama Xiaomi 14 Ultra gitu ya, dan Vivo X100 Pro Plus gitu. Jadi kayak ya secara ini sih udah promising banget lah. Ya, berarti ini lebih tingginya dibanding yang entry. Iya, Entry kan dibanding- 808 kan? Iya, Lithia-nya. 808. Gila sih. Lu bayangin gak sih IMX aja udah sebagus itu, tiba-tiba ada lagi di atasnya. Gue tuh mikir kemarin tuh, ini IMX ini mau namain apa lagi? Ya muncullah Lithia. Iya. Plus 1 inch plus Yes. Hasselblad ya gitu ya. Jadi kayak
Gua akan menunggu, semoga akan masuk, semoga tidak goib seperti tahun ini gitu ya. Ya itu aja Harusnya sih. sih bisa dong. Harusnya Nggak bisa dong, mungkin ada nggak pabrik tuh di BMT. Iya, BMT Tangerang. Iya, Wow. Tangerang gede banget. kalau Walaupun tidak- kemarin diserang, Gir. Kenapa? Ada diserang katanya, wow ini kandungan lokalnya cuma sedikit. Oh, padahal brand-brand lain tidak ada pabrik. Ada kader-kader. Wah, masa sih? Ada, ntar gua kasih berita ya. Oh, Kalian tahu nggak sih tuh? oh gitu. Wah, ada kader tuh iri. Bego ya itu ya orang ya. Nyerangnya Oppo yang punya pabrik gitu loh. Stupid ya. Maksudnya kalau ngomongin pabrik sih gue bisa belain gitu karena gue juga lahir dari pabrik ya. Maksudnya di sana itu Oh, lu banyak- robot, Gir? Iyalah gitu. Gue robot sebenarnya gue makan oli. Gitu. Sebenarnya kenapa gue suka juga ada pabrik di Indonesia, salah satunya sih serapan pekerjaannya. sih. Bener, itu yang penting sebenarnya. Itu doang sih. Dan nggak lagi-lagi lu soal mikirin buruh itu tuh sebatas bikin motor, bikin apalah. Ini bikin teknologi, bro. Handphone. Handphone. Lu Walaupun cuma rakit ya. Iya, walaupun katanya. cuma rakit, tapi tetap ada kandungan teknologi yang di mana orang-orangnya itu minimal tuh punya inilah level up lah. Iya. Jadi gue yakin sih handphonenya pada tahu. Oh, nyata ini spek bagus, spek Itu jelek. siapa yang ngatain tuh? Gue pengen tahu sih. Ada ntar gue. Kandungan ini gimana yang lain aja nggak punya pabrik? Apalagi iPhone. Iya, lu kalau perhatiin aja nih TKDN Xiaomi itu sama angkanya 38,20. Itu kan agak suspek sebenarnya. Iya. Itu gue bahas aja nih semuanya nih gitu ya. Kalau kita nggak belain Oppo nih, cuman ini bego aja yang ngomong Iya. gitu. Ada. Kalian juga pasti tahu tuh beritanya. Iya gitu ya, tapi nggak kita bahas, itu bukan urusan kita. Nah ini dia, nih berita terakhir kali ini sangat bagus sekali ya, karena S24 ini udah fix. Ya sudah keluar. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya memang maupun iPhone titaniumnya dikatain sama Jerry Rick Everything. Iya, ampun. Dan para tech reviewer Indonesia yang dimana nggak salah juga. Ini nggak salah. Nggak salah juga, katanya jelek build quality-nya. Apa nih titanium gini-gini? Ternyata Samsung Iya, sebentar lagi kan akan menghadapinya dia. akan makan ludah sendiri ya, karena akan keluar warnanya ini kayak misalnya titanium black, titanium grey, titanium gitu, yang dimana agak useless untuk Samsung karena Exacot udah keluar kan. Mending beli Exacot 200.000 doang. 200.000 Nggak nyampe malah. gitu. Maksudnya kayak akhirnya gini ya, udah desainnya tidak berubah gitu, walaupun emang iPhone juga nggak berubah desainnya, tapi ya nggak tahu juga ya. Misalnya Tapi enggak S23 tuh balik ke roots-nya lagi ya, yang ultra, yang Oh, kotak. yang tuh. kotak ya, Iya, emang. tapi ya udah tetap sama sih. Sama kayak iPhone juga sih. sama kayak iPhone juga Iya sih. gitu sebenarnya. Kayak jadi emang si Samsung ini tuh gue lihat tuh sudah mulai kehabisan ide ya. Udah gitu di spesifikasinya tadi yang gue baca ya tadi, dia ini di S24-nya ini udah mulai keluar. Ini official apa enggak sih? Udah mulai leak lah. Masih Udah mulai kayak, leak ya? Atau enggak spekulasi aja. Ya, spekulasinya ini S24 itu katanya dia pakai Exynos King 2400 ya, 10 core, ingat 10 core. Nah, S24 Plus-nya ini katanya nggak pakai 2400. Pakai Snapdragon 8 Gen 3. Nah, yang menarik ya, ini menarik sebenarnya S24 ini ya. S24 yang biasa ini kalau lu tarik ke S23 itu cuma dapat telefoto. Iya. Nah, ini dia dapat optical zoom sampai 3 kali. Yang Oh, dimana lebih ini banyak. oke sih, karena dia harusnya belajar dari misalnya lagi-lagi Oppo gitu kan. Benar. Di HP yang mid range premiumnya itu dia ngasih periskop. Ya. Kalau misalnya S24 ini nggak pakai periskop sih itu udah wah gitu ya. Jadi perbedaan S24 sama S24 Plus ini bener-bener di SoC-nya aja. Benar. Emang karena buat tren yang handphone kelas atas harus main telefoto sekarang. Apalagi udah nggak ada COVID ya kan. Iya. Makin banyak apa namanya? Konser-konser, acara-acara rame gitu. Cara-cara rame gitu. Nah, S24 Ultranya ini tuh optical 5 kalau nggak salah. 3 dan 5. Nah, yang dimana ini dipertanyakan sebenarnya. Kalau kemarin 10 optical kok tiba-tiba 5 kali optical gitu. Kayak bener-bener udah 5 kali optical. Titanium. Ya. Oh ya 5 kali kan iPhone banget iya, gitu. Walaupun bukan periskop namanya. Bukan. Beda, Apa sih namanya, gue lupa kemarin. Tetra apa? Apa? Oh, bukan periskop itu. Wah, itu mah hanya periskop Gua bongbong. doang yang tahu. Tetra Xiaomi. Nyanyi dong. Ya pokoknya itu, tapi sebenarnya gue masih nungguin kameranya sih, walaupun Iya. cuma katanya sih bakalan gila sih. Bakalan gila sih. Sebenarnya dari setupnya sih sebenarnya agak menarik sih. Kalau perhatiin di situ dia ada optical kali 3 plus optical kali 5. Jadi Itu gua nggak tahu tuh. Jadi kayaknya dia bakal kayak optical kali 3-nya itu cuma 10 megapiksel, yang 5-nya itu 50 megapiksel. beda jadi konfigurasinya. Beda jadinya gitu. Tapi gue sih masuk akal aja sih kalau ngebayang-bayangin doang ya. Jadi kayak
mungkin akan menjadi lossless zoom yang bener-bener lossless zoom kayak si iPhone sih. Benar, Mungkin. bisa jadi. Mungkin bisa jadi, ya. Mungkin lu jangan ngamuk dulu. Mungkin ya. Ya ini jadi kayak bener-bener mereka itu belajar dari kesalahan sih. Yang dimana ini ada pertanda bagus banget karena Samsung akhirnya udah mulai bergetar. Yes, gitu. iyalah harus gitu dong. Iya gitu kan. Ini bagus gitu. Tinggal Exynos aja nih dibagusin nih karena Snapdragon udah mulai Snapdragon ya luar biasa gitu. Udah gak ada lagi sih berita ya. Pacul of the Week. Pacul of the Week. Pacul of the Week ini kita tidak banyak melihat ada keseruan di komentar sih. Jadi kita tidak melihat ada kayaknya masih potensi lucu dibahas. Kita mengapresiasi kalian suka dengan konten kita. Yes, sangat mengapresiasi gitu. Tapi ya kita butuh komen. Iya, butuh komennya gitu, kayak komen apa kayak komen yang bisa kita bahas aja sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang bisa dibahas tuh kayak misalnya kemarin tuh ada yang bahas ini di yang Snapdragon tadi. Iya, ada yang Snapdragon ya oke kan. Yang Snapdragon belajar kesalahan, MediaTek bangkit gitu, Exynos panasan gitu ya. Iya. Ya ini tapi sisanya sih kayak kurang gitu. Jadi kayak gue mikirnya sebenarnya nggak apa-apa juga komentar. Nggak apa-apa. Apresiasi itu penting, cuman nggak minimal sih. Kalau bisa sih komennya yang inilah, yang bisa gua bahas lah sama Aldi. Iya itu dia. Kita harus ataupun mencari bahasan boleh. Kayak kemarin tuh gue diserang di 2 video gue terakhir. Bang, si Vivo X100 kayaknya panas udah pada ini nyerang gue. Udah mulai. Kayak tim pelindung lu keluar anjing. Gua video terakhir tuh ngomongin soal bukan ini, tim pelindung gua, itu udah pasti penyepong Snapdragon. Nggak ada lagi itu yang Snapdragon. Itu penyepong Snapdragon itu yang kampret itu ya. Cuman ya udah sih. Harusnya kayak gitu dong kalian komen, kasih info-info coba dong. Iya, kalau nggak mau nyerang juga boleh gitu. Iya, kita suka kan serang. Kalau diserang sih seru gitu, dibalasnya pakai video lebih asik sih gitu aja. Kalau bego banget gue pin. Kayak kemarin nyuruh bikin chipset kan. Itu the best sih. Itu yang siapapun lu yang nonton ini yang nyuruh kita bikin chipset ya. Kayaknya sih nyuruh gua sih, karena kan gue ngatain banget kan. Lu bego banget sih itu, maksudnya tolonglah komentarnya pakai otak lah. Bukan tahun depan lu mau bikin chipset ya? Emang bikin gue ntar JLK 2 jelek 2 gue bikin ntar gue X-Poco gue C-series gitu. Udahlah. Jadi ya mungkin ini dulu aja untuk Bego Teknologi kita kali ini. Sebenarnya bukan nggak ada komen ya, cuman karena kita ngantuk aja. Iya sih sebenarnya itu 2:30 nih, sekarang udah jam 3. Kita harus tidur, jangan Bego Teknologi, jangan pacul dulu ya. Jadi sampai jumpa nih buat teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Semoga besok beritanya bagus. Bye-bye.